Halo saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali di ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Saya percaya tidak ada satupun yang membatasi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini pun. Dan mari sama-sama kita merayakan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita, kita menikmati kasih-Nya yang begitu indah dalam hidup kita. Thank you for your love, Jesus. Your love is so beautiful, so deep, so high. Your love is everything. Thank you, Jesus. They curse and love, you do not fight. 1,000 men yell, crucified. As crimson stain, I feel your mind. You look upon me with delight. From throne to cross you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love poured out for me. Hey, what a beautiful love. Your death gave way to glorious life, and tears away the chains that bind. Now sons and daughters in your eyes, you look upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From the cross, you
love is so beautiful. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Thank you, Jesus. Sungguh Engkau layak, anak domba Allah yang telah disembelih, yang mati bagi kami semua, untuk menebus semua dosa-dosa kami. Layaklah Engkau. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku anugerah-Mu. Syukur untuk kasih-Mu, untuk tangan terangku, suci dalam darah-Mu, dan ku tahu pelukan ampunan-Mu. Layaklah domba di atas tahta, dengan banyak mahkota memerintah selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Sang Anak, Sang terkasih disalibkan. Layaklah domba. Syukur, syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku anugerah. Syukur untuk
muliakan. Sungguh layaklah Engkau, domba Allah. Kami percaya tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi perhambaan, tidak ada sakit penyakit. Kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan keselamatan di dalam Engkau, dan kami menemukan penebus kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama merayakan atau memperingati kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita senantiasa memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus? Karena ini adalah satu perbuatan Tuhan yang sangat penting, yang mempengaruhi atau menentukan nasib kekal kita. Bahwa kematiannya di atas kayu salib adalah keselamatan bagi kita. Allah telah menjadi manusia, hidup dengan kehidupan yang sempurna, menaati semua kehendak Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Dia mengasihi Tuhan Allahnya, Bapanya dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya. Dan kemudian dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kematiannya ini adalah kematian di tempat kita, sebagai pengganti bagi kita orang-orang berdosa yang seharusnya mati. Tapi dia menggantikan kita, supaya kita bisa dibebaskan dari hukuman kekal dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya peristiwa ini sangat penting bagi kita. Dan itu sebabnya kita senantiasa memperingati apa yang telah Tuhan lakukan, khususnya dengan kematian di atas kayu salib. Dan hari ini kita mau merenungkan arti penting daripada kematian Kristus ini bagi kita. Karena itu saya ajak kita semuanya untuk melihat satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab oleh Lukas. Ini adalah saat malam di mana Tuhan Yesus diserahkan. Dan itu ada pada Lukas pasalnya yang ke-22. Dan saya ajak kita semuanya untuk membaca dari Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai ayat 20. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam saat-saat terakhir hidupnya ini. Di malam di mana dia menyerahkan diri untuk menjadi korban penghapus dosa. Di ayat 14 kita baca tadi, Lukas mencatat, ketika tiba saatnya. Saat apa ya? Ketika tiba saatnya. Ini adalah saat di mana Yesus akan menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Setiap kali Alkitab mencatat, tidak khususnya di dalam kitab Injil, mengenai saat, itu berbicara tentang saat di mana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa. Jadi ini adalah waktunya Yesus akan menyerahkan dirinya, dan apa yang dia lakukan adalah bahwa dia duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Dan tentu saja ini adalah malam Paskah, jadi mereka duduk makan untuk makan Paskah. Dan ayat 15 Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi Tuhan Yesus pertama-tama dia sudah tahu bahwa ini adalah waktunya untuk dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Dan ketika dia makan Paskah bersama-sama, dia juga tahu bahwa Paskah yang sesungguhnya telah tiba saat anak domba Allah yang disembelih untuk menghapus dosa dunia. Telah tiba saatnya sekarang. Jadi ketika dia mengatakan aku sangat rindu makan Paskah, ini dalam konteks bahwa sebenarnya dia ingin untuk menyerahkan diri sebagai korban, sebagai anak domba Paskah yang disembelih untuk menghapus dosa umatnya. Jadi Tuhan tidak seperti berat, ya, terpaksa untuk menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Tidak seperti itu. Apa yang dikatakan di sini adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku sangat rindu. Dia ingin sekali untuk melakukan hal ini. Dan yang lebih lagi kita bisa lihat adalah bahwa dia rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, dia tahu seperti apa murid-murid. Kalau kita baca terus kisah ini sedikit lagi, dia tahu bahwa salah satu muridnya yang bernama Yudas itu akan mengkhianati dia. Dan dia tahu juga bahwa murid-muridnya yang lain semuanya akan meninggalkan dia di saat-saat tersulit di dalam hidupnya. Ketika dia akan menghadapi kematiannya sebagai korban penebus dosa. Itu adalah saat tersulit dalam hidupnya. Dan saat itu mungkin dia membutuhkan dukungan dari murid-murid. Tetapi dia tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Petrus mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun mereka yang lain meninggalkan engkau, saya tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, engkau akan menyerahkan nyawamu bagiku.
Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa murid-muridnya ini akan meninggalkan dia sendiri. Namun, dia sangat rindu makan Paskah dengan mereka. Dia sangat ingin untuk memberikan nyawanya bagi mereka. Ini adalah kasih yang sangat besar dari Kristus kepada murid-muridnya. Dia tidak mengasihi murid-muridnya karena murid-murid itu adalah orang-orang baik, orang-orang hebat yang akan berada bersama-sama dengan dia dalam masa-masa susahnya. Dia tidak bersedia mati untuk mereka karena mereka adalah orang-orang yang sangat setia kepada dia. Kebanyakan kita merasa pahit sewaktu kita mengalami kesulitan dan kemudian orang-orang meninggalkan kita. Mungkin kita catat semuanya, siapa itu? Kita catat nama-namanya, ini orang-orang yang meninggalkan saya waktu saya sulit. Waktu saya senang, mereka ada sama-sama saya. Tapi begitu saya sulit, mereka semua tinggalkan saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus punya kasih yang besar kepada murid-murid. Sekalipun dia tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia, tetapi dia tetap mengasihi mereka. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku memberi. Tuhan tahu bahwa ini adalah waktu bagi dia untuk menyerahkan nyawanya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dia hadapi. Ini bukanlah kasih yang buta, yang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ini adalah kasih yang sejati. Dia tahu apa yang dia sedang lakukan. Kemudian Tuhan mengatakan di ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus masih berharap lagi bahwa satu waktu nanti dia akan makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid di dalam kerajaan Allah. Bahwa dia akan masih bersekutu dengan murid-muridnya. Dia akan melayani lagi murid-muridnya di dalam kerajaan Allah. Bahwa mereka akan duduk bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, kita lihat komitmen dari Kristus, betapa dia ingin kita untuk bersama-sama dengan dia. Dia ingin murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia. Sekalipun dia tahu harga yang harus dia bayar untuk membuat itu bisa terjadi. Tapi itulah keinginan terbesarnya dia. Karena dia ingin bisa bersekutu bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan kita semuanya umat. Dia sangat ingin kita menikmati kasih-Nya. Dia sangat ingin melayani kita. Untuk membuat kita bersuka cita, membuat kita memiliki apa yang namanya hidup yang sesungguhnya. Itu adalah keinginan Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan punya komitmen yang luar biasa tentang keselamatan yang dia ingin kerjakan di dalam kita. Di ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kemudian sambil mereka makan, murid-murid lagi makan Paskah, kemudian Tuhan Yesus mungkin memberikan khotbah Paskah kepada mereka. Tetapi perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini tidak pernah dikatakan oleh siapapun di dalam perayaan Paskah itu. Ketika dia mengatakan, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Ini dikatakan hanya oleh Yesus Kristus.
Dan ini tentu saja membuat murid-muridnya pasti kaget. Mereka tidak pernah dengar khotbah Paskah seperti ini. Bahwa roti adalah tubuhnya yang diserahkan untuk kita. Tapi inilah makna yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita akan kematian. Apa sebenarnya arti kematian? Kematiannya adalah dia menyerahkan tubuhnya. Seperti roti yang dipecah-pecahkan itu. Dia serahkan tubuhnya untuk dihancurkan. Dan saudara, ini mengambil gambar dari kitab Yesaya pasal 53. Nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita itu. Mari sama-sama kita lihat di Yesaya pasal 53 mengenai nubuatan itu. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan berkehendak meremukkan dia, menghancurkan dia. Ketika Tuhan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Seperti roti yang dipecah-pecahkan itu. Dia sedang mengatakan bahwa dirinya akan menanggung murka Allah yang dahsyat itu. Bahwa Allah akan menghancurkan dia. Karena dia telah menanggung dosa umat. Allah yang maha kudus ini, yang begitu membenci dosa, akan menghancurkan anaknya yang tunggal itu. Karena anaknya yang tunggal itu telah memikul segala dosa umatnya di atas tubuhnya itu. Kata menghancurkan tubuh bukanlah secara literal, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun tulang Yesus yang patah. Tetapi kata menghancurkan di sini adalah bersifat spiritual, di mana Tuhan Yesus dihancurkan oleh murka Allah Bapa yang turun ke atas dirinya. Itu yang disebut dengan dirinya dihancurkan, tubuhnya dihancurkan. Dia menanggung murka Allah. Anak Allah yang senantiasa berada di pangkuan Bapa, yang selama ini adalah merupakan kekasih dari Allah Bapa, yang paling dikasihi, yang tidak ada satu orang pun yang lebih berkenan daripada dia di hadapan Allah Bapa, yang menjadi kesukaan Allah Bapa. Namun pada saat itu, ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia harus mengalami murka dari Allah Bapa sendiri. Sudah itu maknanya, bahwa dia menyerahkan diri. Kemudian setelah itu, demikian pula dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kemudian cawan yang berisi anggur itu, dia mengatakan bahwa cawan ini adalah darah. Cawan ini adalah darah Kristus. Bahwa dia akan menumpahkan darahnya. Bukan meneteskan darahnya, tapi dia akan menumpahkan darahnya. Artinya dia akan menyerahkan nyawanya. Dan cawan itu, darah yang ditumpahkan itu adalah perjanjian baru. Itu adalah untuk membayar atau untuk membeli perjanjian baru, untuk menggenapi perjanjian baru yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Melalui Nabi Yeremia kita bisa lihat ada perjanjian baru yang dijanjikan atau dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Di Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, nubuat ini 600 tahun sebelum peristiwa kematian Kristus. Dan sepanjang 600 tahun itu, orang-orang saleh di Israel menantikan penggenapan janji ini. Mereka berharap, mereka membaca ini dan selalu menantikan, Tuhan, kapan janji ini digenapi? Dan Tuhan Yesus pada malam sebelum diserahkan itu, pada perjamuan bersama-sama dengan muridnya itu, mengambil cawan itu dan berkata bahwa cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Kalau kita mengerti itu, ketika murid-murid mengerti, pasti mereka kaget. Ini baru pertama mereka. Apakah ini yang dinubuatkan oleh Yeremia, Nabi Yeremia, dan inilah penggenapannya sekarang? Dan itulah persis yang dikatakan oleh Kristus, bahwa kematian dia menyerahkan diri adalah untuk membayar perjanjian baru ini, untuk membawa perjanjian baru ini kepada penggenapan. Dan seperti yang kita baca tadi, isi daripada perjanjian baru adalah tentang pengampunan dosa. Bahwa kita akan diampuni dosa kita. Dan karena kita diampuni dosa kita, maka Allah akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Saudara, tidak ada yang lebih hebat daripada ini. Tidak ada yang diharapkan lebih daripada ini oleh umat Israel yang saleh, yang menantikan pemulihan mereka. Bahwa selama ini mereka sudah tercerai-berai, selama ini mereka sudah bukan umat Allah lagi. Dan mereka menantikan janji perjanjian baru ini, bahwa akan ada waktunya di mana dosa mereka akan diampuni dan mereka akan kembali menjadi umat Allah. Bahwa Allah akan menjadi Allah mereka. Dan kalau Allah adalah Allah kita, tidak ada lagi yang lebih hebat daripada ini. Kita tidak takut apapun lagi. Karena kalau Allah adalah Allah kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan memberkati kita, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan itulah yang dibayar oleh Yesus Kristus dengan darah. Dan saudara, satu lagi kata yang sangat penting yang dikatakan oleh Kristus. Waktu Dia mengambil roti, Dia mengatakan, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Ketika Dia mengambil cawan, Dia mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bagi kita. Tuhan melakukan itu bagi kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia rela melakukan semua itu. Dia rela untuk menjadi yang terkutuk. Dia rela untuk menjadi murka Allah, menanggung murka Allah yang selama ini Dia tidak pernah rasakan. Dia rela untuk saat di mana Dia akan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Teriakan yang begitu dahsyat, yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Dia mengalami kematian yang begitu unik. Karena Dia mengambil dosa umat. Dan murka Allah atas dosa umat dicurahkan ke atasnya. Dia melakukan semua itu untuk kita.
Karena Dia mengasihi kita. Saudara, apa yang bisa kita belajar dari semua ini? Bagaimana kita mengaplikasikan semua ini? Pertama, kalau kita merasa bahwa kita orang berdosa, mungkin hari ini kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan duduk bersama Kristus untuk menikmati kasih, menikmati keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa kita orang berdosa, mungkin kita tidak layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Apa yang kita baca tadi, bahwa Yesus tahu murid-muridnya seperti apa. Dia tahu bahwa mereka akan meninggalkan Dia. Dia tahu mereka bukan orang yang sempurna. Tetapi Dia mengatakan bahwa ini untuk kamu. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa kita menilai diri kita bahwa apakah saya orang yang saleh atau tidak, kita salah berpikir. Kalau kita menilai bahwa apakah saya orang saleh yang layak untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Kesalehan kita jelas tidak layak bagi kita untuk bisa membuat kita berada satu meja dengan Kristus untuk makan bersama. Karena kesalehan kita seperti kain kotor. Tetapi kita bisa percaya akan kasih Kristus kepada kita. Bahwa Dia melakukan semuanya ini untuk kita, orang-orang berdosa. Kalau kita mengatakan bahwa saya orang berdosa, Kristus melakukan ini untuk berdosa, orang berdosa. Dia bilang, ambil ini roti, ini anggur, ambillah ini, makan, minumlah, karena ini untuk kamu. Itu orang berdosa. Itu orang berdosa yang hatinya hancur, yang tahu bahwa dia tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah dengan kesalehannya sendiri, yang tahu bahwa dia hanya diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Untuk kamu, untuk orang seperti itu, perjamuan Tuhan ini tersedia. Tapi bagi orang yang mau mengandalkan dirinya sendiri, bagi orang yang mengandalkan kesalehannya sendiri, ini bukan untuk saudara. Yang kedua, ketika kita mengetahui kasih Kristus yang begitu besar seperti ini, saya percaya kita semuanya ketika kita sama-sama merayakan kematian Kristus, dan mungkin kita ada dalam perjamuan kudus bersama, kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Kita akan saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Sekalipun kita punya banyak dosa, sekalipun kita punya banyak kelemahan, tetapi Kristus mengasihi kita. Mungkin saudara kita yang selama kita tinggal bersama-sama di rumah barangkali, kita melihat begitu banyak kelemahan dari orang bersama-sama dengan kita. Atau selama kita bersama-sama sebagai satu jemaat, kita mungkin melihat ada begitu banyak kekurangan dari saudara-saudara kita. Mungkin ada yang membuat hati kita sakit, ada yang membuat hati kita terluka, membuat kita kecewa. Tetapi bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Dan karena itu kita juga mari kita mengasihi saudara-saudara kita yang penuh dengan kelemahan. Karena Tuhan Yesus pun mengasihi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini saya mengajak kita semua untuk memperingati peristiwa besar ini, memperingati kasih Kristus yang berkorban dengan luar biasa, yang tidak ada duanya. Penderitaan, kematian, ini adalah sesuatu yang unik, yang satu-satunya, yang tidak dialami oleh siapapun.
hanya oleh Dia, Anak Tunggal Allah yang telah menjadi manusia. Dia mengalami semuanya itu untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Mari kita sama-sama memperingati kasih Tuhan yang begitu besar ini di dalam perjamuan kudus bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal bagi kami. Engkau tidak menyayangkan anakmu yang tunggal bagi kami, tapi Engkau menyerahkan bagi kami. Kami tidak bisa memahami untuk menyerahkan anak tunggal kami, untuk mencurahkan segenap murka kepada anak tunggal kami. Kami hanya bisa bersyukur dan takjub akan kasih-Mu kepada kami, yang membuat Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Dan Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau yang selama kekekalan berada di pangkuan Bapa, yang senantiasa mengalami sukacita Bapa, berkenan Bapa, kasih yang memuaskan dari Bapa. Engkau rela untuk menerima murka Bapa-Mu sendiri. Engkau rela untuk dibelakangi, ditinggalkan oleh Bapa. Semuanya itu Engkau lakukan untuk kami, orang-orang berdosa. Dan Roh Kudus, kami bersyukur Engkau yang telah menyatakan kasih ini kepada kami, membuka mata kami, sehingga kami bisa melihat keindahan, kemuliaan dari kasih Allah Tritunggal yang begitu besar kepada kami. Roh Kudus, kami minta saat ini Engkau menyatakan kasih ini, mencurahkan lagi kasih yang besar dari Allah ini kepada kami, supaya kami semuanya yakin betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, kami sadar akan begitu banyaknya kelemahan kami, kurangan kami, dosa-dosa kami kepada-Mu. Dan kami datang kepada-Mu saat ini bukan berdasarkan kesalehan kami, tapi semata-mata karena kami bersandar kepada kasih-Mu yang besar. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang melayakkan kami untuk datang, duduk bersama-sama dengan Engkau, menikmati persekutuan di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Syukur untuk salib-Mu, untuk harga yang Kau tebus, tanggung dosa maluku, Engkau turun, beriku anugerah-Mu. Syukur untuk kasih-Mu, untuk tangan terpaku, suci dalam darah-Mu,
Tuhan Yesus pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang kau serahkan bagi kami. Engkau bersedia mengambil semua dosa kami, menanggung di atas tubuh di kayu salib itu. Dan murka dicurahkan ke atas engkau. Kau melakukan semua itu bagi kami, supaya tidak ada penghukuman bagi kami umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami katakan. Kami hanya orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Engkau. Kami hanya bisa bersyukur dan mengakui bahwa Engkaulah keselamatan kami. Tidak ada yang lain. Bukan karena kesalehan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Mati di atas kayu salib, menanggung dosa kami. Jemaat, mari kita makan bersama. Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih. Kau rela mencurahkan darah bagi kami. Membayar perjanjian baru yang luar biasa, perjanjian kekal dengan darah-Mu yang sangat mahal. Untuk kami, orang-orang berdosa, kami sadar kami tidak pantas untuk berada dalam perjanjian kekal dengan Engkau, untuk menikmati perjanjian anugerah yang luar biasa ini. Karena kami hanya orang-orang berdosa. Tetapi Engkaulah yang membayar semua itu bagi kami. Engkaulah yang melayakkan kami untuk kami bisa ada di dalam perjanjian kekal dengan Engkau. Engkau akan menjadi Allah kami dan kami menjadi umat. Engkau akan menulis hukum-hukum-Mu dalam hati kami. Engkau akan menghapuskan dosa kami. Engkau akan mengampuni semua dosa-dosa kami. Engkau akan berkenan atas kami. Engkau menjadi Allah bagi kami, dan kami adalah umat. Engkau menjadi Bapa bagi kami, dan kami adalah anak-anak. Tuhan, semua itu karena darah yang Kau tumpahkan bagi kami. Karena nyawa-Mu yang mahal itu, yang Kau serahkan bagi kami. Kami hanya bisa mengakui dan percaya kepada Engkau saja, Tuhan. Bukan pada kebaikan kami. Kami akui darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami. Itulah keselamatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama.
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.